Selamat sore Jessica. Selamat sore. Oke Jess, gimana nih kabarnya? Baik. Baik. Perasaannya gimana? Rasanya baik. Baik juga terlalu Senang? Senang. Oke. Nah, tadi gimana sekolah? Lagi ngapain tadi di sekolah? Tadi sih niatnya ke sekolah mau dengar informasi tentang madrasah, tapi ke sana kita nunggu lama. Jadi langsung pulang. Oh jadi nunggu lama aja? Iya, soalnya mereka lagi latihan buat wisuda perpisahan gitu. Oke. Berarti wisuda atau perpisahannya belum tahu? Udah sih tanggal 30. Tanggal 30 Mei. Juni. Iya. Oke. Oke, aku senang kalau Jessica hari ini lagi baik-baik aja dan perasaannya happy. Mungkin aku mau review ulang tentang sesi konseling yang kemarin. Aku kan di sesi konseling 1 kan baru aja gali-gali masalah Jessica tuh apa aja, gimana perasaannya, terus gimana Jessica lagi ada hambatan apa atau lagi ada masalah apa. Nah sebenarnya kemarin Jessica tuh lagi cemas aja kan tentang masalah yang ijazah kemarin. Apa udah lebih baik dari kemarin? Kalau tadi sih dapat informasinya katanya setelah wisuda itu baru ijazahnya keluar, di tanggalnya turun. Oke, tapi tetap turun. Berarti kecemasannya udah nurun kah atau gimana? Kan kalau kemarin kan di 4 kan. Kalau dari 1 sampai 5 sekarang kecemasannya berapa setelah ada kejelasan bahwa ijazah akan turun? 3. Kenapa masih 3? Karena kita kayak belum pasti juga. Oh belum pasti Ya informasinya. Soalnya tadi pas pulang ketemu tetangga katanya sekolah swasta negeri ya itu bulan September baru keluar ijazah. Oh bulan Jadi cemas gitu. Sorry, kayaknya emang kalau emang ijazah tuh lama. Nah nanti kalian bisa dapat surat dari sekolah untuk misal kalau mau daftar ini kerjaan. Jadi nanti kalau nggak salah nama suratnya apa ya, aku lupa. Cuma kalau sebelum turun ijazah tapi udah mau ngelamar, nah nanti kalian boleh tuh minta surat izin untuk bekerja di perusahaan dari sekolah. Jadi kayak legalisirnya lah gitu. Belum ya sementara itu bisa. Mungkin nanti tanyain aja ke guru kalau misalnya sebelum September udah mau melamar kerja, berarti paling minta ininya aja kayak surat untuk izin buat ke perusahaan. Oke, kalau tugas kan kemarin aku udah kasih Jessica tugas kan tentang Jessica berkaca setiap hari dan berbicara di depan kaca, berlatih untuk berbicara di depan kaca. Nah, apakah udah Jess lakukan? Udah. Oke, kemarin kan ada journalingnya juga ya. Aku mungkin izin cek juga ya journalingnya. Oke, di sini kan ada bagaimana perasaan kamu sebelum dan sesudah melakukan itu. Nah, gimana Jess perasaan? Oke, kalau sebelum melakukan tugas yang kakak berikan itu aku bicaranya kayak kaku, kadang terbelit-belit, terus gestur tubuhnya itu masih berantakan. Nah kalau sesudah melakukan itu aku lebih fokus ngomongnya, terus komunikasinya juga kayak tersusun, terpola gitu, terus gestur tubuhnya juga agak lumayan baik. Oke, berarti ada peningkatan nih Jess. Iya. Dari sebelumnya masih ngomongnya kaku atau gesturnya belum berjalan dengan sesuai dengan omongannya atau masih kayak bergetar kalau ngomong. Oke, berarti ada peningkatan. Proud of you, bangga. Oke, kalau apa hal itu berjalan baik atau ada hambatan nggak kemarin selama ngelakuin tugas itu? Oke, kalau kemarin sih kan kita lagi pindah-pindah rumah, jadi kayak latihannya itu terhenti. Kadang kalau aku latihan sering sore-sore kayak mau siap-siap main gitu baru bisa sedikit latihan. Oke, nggak apa-apa, yang penting tetap dilakuin. Iya. Oke, nah ada nggak yang mau Jess perbaikin dari tugas kemarin? Mungkin lebih ke intonasinya sih, soalnya kemarin latihannya intonasinya kecil, soalnya kan di asrama takut bising diganggu temen, jadi intonasinya masih agak kecil gitu. Oke, mungkin volume suara dan intonasinya aja Iya. yang perlu diperbaiki. Oke, nggak apa-apa karena keadaan juga kan.
Tapi kalau misalnya Jess ada di suatu ruangan yang proper atau yang emang Jess nyaman, apakah Jess udah bisa ngomong dengan lantang? Bisa. Oke. Soalnya kan kalau di sini kita kayak kalau ngomong latih-latih gitu dilihat temen gila ya nih anak Oh gitu. iya. Keadaan aja gara-gara keadaan. Oke, good. Berarti terima kasih Jess sudah ngelakuin tugasnya di minggu lalu. Mungkin aku mau langsung aja kita mulai konselingnya. Sebelum itu tapi aku mau ngejelasin informed consent atau kesepakatan dalam konseling. Nah, kayak kemarin konseling dilakukan 30-45 menit ke depan, dan selama itu Jess boleh cerita apapun yang Jess mau ceritakan atau yang Jess mau ungkapkan, apakah ada hambatan atau ada cemasan dan lain-lain sebagainya. Dan Jess nggak perlu takut karena aku menganut asas kerahasiaan dan kebebasan, jadi Jess nggak usah takut aku akan bocor atau ya ngasih tahu ke orang lain tentang masalah Jess. Dan Jess bebas untuk bercerita apapun. Aku pakai teknik SFBT. SFBT itu berfokus pada solusi atau berfokus pada ke depan. Jadi konselingnya itu bukan menggali masa lalu, tapi kedepannya Jess mau ngapain. Nah, ada yang mau Jess tanyakan? Udah cukup jelas. Oke, mungkin aku juga sekalian izin nanti sambil nyatet yang Jess omongin juga, takut kelewat. Dan aku izin merekam juga. Aku udah jelasin tujuan konseling kita itu berfokus pada solusi, dan kedepannya Jess mau melakukan hal apa. Jadi mari kita mulai konselingnya. Jess sudah siap? Siap. Oke, kalau gitu kita bisa mulai. Nah, mungkin aku mau nanya, apa sih yang Jess dapetin dari sesi konseling yang kemarin? Dari sesi konseling yang kemarin aku mendapatkan, kan kemarin kan aku pengennya kerja di menjadi pelayan di restoran kan. Nah, aku udah mendapatkan kayak karakter yang apa nih, pelayan Yang cocok. nah yang cocok, terus cara bicaranya, terus gestur tubuhnya, terus penampilannya gimana. Oke, berarti udah cari-cari tentang arah karir Jess mau kemana. Dan Jess lebih milih kan dari kemarin tuh mau jadi pelayan di restoran. Oke. Nah, semoga konseling ini bisa membantu Jess untuk lebih grow up, untuk jadi pelayan yang profesional dan lebih percaya diri nanti. Karena kan kalau jadi pelayan kan harus komunikasinya, terus cara ngomongnya juga harus pede karena menarik pelayan untuk beli. Oke. Hey, Jess kan mau jadi pelayan nih, mau jadi ya tadi yang aku bilang, kalau jadi pelayan kan harus komunikasinya harus jelas, harus percaya diri. Apa sih langkah-langkah yang Jess udah lakukan untuk untuk meraih cita-cita itu atau pekerjaan itu? Mungkin aku di sini kan selalu bekerja kelompok ya, teman-teman, jadi kayak lebih gesit gitu, belajar gesit kerjanya. Cekatan lah ya. Iya, cekatan. Udah terbiasa untuk cekatan. Soalnya kan kalau kita juga biasanya tuh makan asrama juga kayak kalau kerja tuh harus pakai waktu kayak jam ini sekian kita nanti mau doa, jadi kita harus kerja cepet-cepet biar bisa gitu. Disiplin dan tepat waktu juga di sini udah dibiasakan ya. Oke. Cekatan, disiplin dan tepat waktu. Nah, itu kan udah tabungan lah ya untuk jadi pelayan yang baik dan profesional. Apa yang buat kamu semangat Jess untuk meraih cita-cita itu? Atau kerja? Soalnya aku suka melayan orang, jadi pengen belajar lebih untuk melayan orang. Oke, ada nggak motivasi lain selain suka melayani orang? Enggak sih. Kalau profit atau uang, itu juga salah satunya. Nah, lebih ke berarti Jess lebih ke apa panggilan aja ya? Kamu suka untuk melayani?
Permasalahan kan tentang kepercayaan diri Jess dan cara komunikasinya. Pernah nggak sih Jess tuh ada di satu sisi yang dimana Jess tuh ngomongnya tuh lancar di depan kelas, atau Jess tuh percaya diri di depan kelas tuh pernah? Pernah sih. Pernah. Itu waktu kapan? Pas kemarin di Tanjung Priok itu yang tentang karakter itu kayak ngomongnya lancar bagus gitu. Oh, itu waktu kapan? Yang kemarin dengan kakak-kakak. Oh, yang karakter kemarin? Iya. Ah, ya, oke. Nah, itu Jess apa yang Jess rasakan? Kayak rasa percaya diri itu ada gitu. Ngerasa berbicaranya tuh leluasa gitu Iya. Oke. Nah, selain itu ada lagi ya perasaan-perasaan? Senang sih, kayak lebih bangga ke diri sendiri karena bisa nyampain isi-isi kayak apa ya, Perasaan yang kayak pengetahuan yang kita dapat bisa nyampain pendapat. Oke. Berarti lebih merasa didengarkan? Iya. Oke, thank you. Berarti Jess udah pernah ada di posisi dimana Jess lebih percaya diri, merasa lebih ngomongnya lebih leluasa. Nah, itu juga salah satu hal yang perlu Jess kembangkan lagi, biar Jess tuh lebih sadar kalau ini nih saatnya aku harus berani ngomong, aku harus lebih berani percaya diri untuk mengungkapkan isi pikiran atau perasaan aku. Okay, good, Jess. Nah, kamu kan arahnya mau ke waiters kan, mau ke jadi pelayan. Pernah nggak sih kamu, kan waiters kan gini, kayak mau pesan apa, atau kayak kamu berusaha untuk memberikan menu yang paling banyak ini, pokoknya menawarkan sesuatu hal, memberikan jasa yang terbaik atau pelayanan yang terbaik. Pernah nggak sih Jess menyapa orang duluan, terus menawarkan sesuatu, misalnya Jess punya makanan, atau enggak Jess menyapa orang duluan dengan senyuman? Itu sering ataukah jarang Jess lakukan? Sering sih, soalnya kan kita ikut sebuah organisasi Open Care Community tuh, dia bergerak di bidang bantu anak-anak di Maluku buat sekolah. Okay. Jadi kita bantu bagiin brosur di setiap gereja. Jadi kita kayak biasanya selamat pagi kayak ini, terus kasih brosur gitu dengan senyum. Oke. Berarti itu sering Jess lakukan? Iya, ya? sering. Oke, sering Jess lakukan. Dan apakah itu membantu Jess untuk lebih berkembang? Soalnya kan kadang orang nolak, terus kita kayak mau emosi, mau marah, tapi harus sabar, senyum saja gitu. Oke, lebih harus profesional ya. Oke, good. Kalau dari rasa kepercayaan dirinya, kan kalau kemarin kan aku belum nanya ya, rasa percaya dirinya untuk berbicara, untuk berkomunikasi sama orang. Nah, kalau sekarang aku mau nanya Jess, dari 0 sampai 10 ada di berapa sih rate atau pengukuran kamu untuk percaya diri untuk ngomong sekarang sama orang lain atau ke orang asing? Itu ada di skala berapa? Skala 6. Berarti masih di tengah-tengah, 50-50. Oke. Menurut kamu, apa langkah kecil yang akan kamu lakukan untuk menambahkan skala itu? berarti kayak berani untuk menyapa orang lebih duluan gitu. Oke, berarti mulai dari hal kecil dengan menyapa orang duluan. Semoga aku harap akan terus bertambah terus kalau kepercayaan dirinya untuk lebih berani berbicara sama orang, karena ini hal yang sangat membantu Jess untuk mencapai karirnya Jess ke depannya. Karena mau jadi waiters harus ya pintar ngomong, pintar public speakingnya, karena kan harus melayani orang. Jess ngebayangin Jess tuh salah tadi kan udah Jess kan tadi udah bilang kalau Jess tuh kemarin udah pernah ngerasa leluasa pas ngomong, pas di Tanjung Priok itu sama kita yang ngomongin karakter dan lain sebagainya. Pernah nggak sih Jess ngebayangin Jess tuh ngomong sama orang lain, misalnya Jess udah jadi waiters nih, Jess ngebayangin ngomong sama orang lain dan
Jess udah ngerasa percaya diri, Jess udah pernah ngebayangin itu belum? Apa masih takut untuk ngebayangin kayak masih takut nanti gue nggak pede nih ngomong sama orang? Pernah nggak bayangin itu? Masih takut sih ya. Masih bayangin kita takut ngomong dia salah. Oke, tapi kalau misalnya Jess nih besok, kita bayangin aja ya, besok Jess pagi-pagi udah bangun dari tidur, terus tiba-tiba Jess udah ada di masa Jess jadi udah mencapai karir nih, udah jadi waiters gitu, udah jadi pelayan dan udah bekerja selain pelayan profesional. Gimana perasaan? Senang banget karena mungkin Jess udah bisa mulai keluar dari zona nyaman dan udah mulai berani belajar untuk ngomong dengan orang lain. Oke, good. Kalau ngelihat gambaran pelayan di restoran, Jess tuh membayangkannya seperti apa? Apakah menurut Jess mereka keren atau mereka seperti apa? Pokoknya boleh nggak untuk deskripsi? Kalau bayangan untuk pelayan restoran itu kayak mereka tuh ramah gitu. Ramah, ya. Berarti yang Jess ambil tuh ramahnya. Iya. Ada lagi? Kayak suka tersenyum ke orang, kayak suka nyapa dulu gitu. Ramah, Baik, senyum, gitu. baik. Oke. Walaupun capek tetap dia tetap tersenyum. Oke. Oke. Persiapan Jess udah terbiasa di asrama kan banyak pelatihan, terus disiplin waktu juga dengan ibu asrama udah dididik untuk sebisa mungkin disiplin, tepat waktu, cekatan dan lain sebagainya itu udah makanan sehari-hari. Nah, apa kualitas diri Jess selain itu yang bisa meyakinkan kamu bahwa kamu tuh layak untuk jadi klien profesional? Mungkin karena aku orangnya nggak mudah malu. Oke. Walaupun ditolak tetap senyum gitu. Oke. Berarti lebih ke menerima, berani untuk merasa ditolak kali ya. Jadi kalau jadi pelayan kan kalau ditolak tuh rasanya sedih atau malu gitu ya. Oke. Berarti sebenarnya Jess berarti bisa untuk berjualan tuh. Karena Jess pintar untuk nawarin orang dan Jess nggak malu kalau kalau jualannya ditolak. Jujur, kalau menurut pengalaman aku tuh bahkan kayaknya nggak ada bakat jualan. Jadi aku tuh pernah ada satu momen yang aku sama Kathleen tuh kita sama nggak ada bakat jualan. Kepercayaan dirinya saat jualan tuh menurun dan kayak untuk approach orang tuh kayaknya untuk mendekati orang untuk kita tuh ada cara gitu nyari dana ke Blok M dan aku sama Kathleen disuruh untuk jualan bunga 10 bunga itu harus laku, kalau enggak ya kita harus bayar sendiri. Nah itu tuh udah 30 menit kita berdiri, kita nggak ngomong apa-apa ke orang karena kayak gimana gitu. Nah tapi kalau kita nggak berani nggak kejual bunganya, kita harus ganti. Terus kayak ayo beraniin. Nah sekali 2 kali ditolak, terus kayak tapi akhirnya karena kita mungkin gak nyerah kali ya, jadi kayak ya udah akhirnya kejual aja gitu. Nah mungkin sama kayak Jess tadi, Jess tuh tipe orang yang gak mudah merasa malu, jadi walaupun ditolak ya udah coba lagi dan jiwa survive-nya ada dan aku mengapresiasi hal itu karena aku pun sendiri masih banyak harus belajar. Kayak kalau ditolak tuh langsung udah drop, udah deh nggak usah jualan, udah gue aja yang ganti atau aku aja yang bayarin bunganya gitu. Tapi kalau Jess ada jiwa survive-nya dan itu harus Jess sadari kalau kamu punya kemampuan poin plus lah untuk bekerja. Nah nanti kalau ditanya HRD, jelasin aja apa yang kamu punya, potensi diri kamu dan lebih banyak untuk cerita pengalaman dimana kamu dibentuk untuk jadi seseorang yang berkualitas. Kayak di asrama, kamu ceritain aja ke HRD kalau saya pernah di asrama, dididik dan saya terbiasa disiplin. Jangan tunjukkan minus kamu, jangan seminim mungkin jangan. Jadi kalau ditanya kekurangan,
saya punya kekurangan tapi saya akan coba belajar. Kasih dia chef kiss, ya, keyakinan bahwa saya punya kekurangan tapi saya akan belajar, biar HRD-nya tuh yakin. Kamu Jess, ada nggak yang pengen kamu sampaikan di sesi konseling ini tentang karir? Tentang karir. Kalau aku sih, kalau praktek ya, kalau kita langsung turun ke lapangan itu aku cepet tangkap ya, cepet bisa ngelakuin apa yang dipraktekkan. Sedangkan kalau lagi belajar kayak nggak hafal, terus pemahaman tentang ilmu pengetahuan gitu, aku lemah. Jadi Jess tuh lebih ke prakteknya, Iya, daripada ke teori. Nah, oke, berarti nanti pas kerja lebih gampang tuh harusnya, karena kan kalau pelayan tuh nggak mungkin lah belajar gini nggak langsung praktek. Dan ya itu pas untuk untuk Jess, karena Jess tahu apa yang Jess mau dan Jess nyamannya gimana, ya lebih ke praktek. Oke, good. Mungkin kalau aku boleh nanya, apa yang Jess dapat dari sesi konseling kita yang kedua? Kalau umpama pula apa namanya yang saya dapat dalam sesi konseling kedua ini lebih ke percaya diri, terus cara ngadepin pelayan gitu walaupun lagi nolak gitu, terus komunikasi juga. Oke, berarti yang Jess highlight itu lebih ke gimana caranya membangun karir ini ke depannya untuk jadi pelayan dan berkomunikasi yang Jess dapat dari konseling ini. Skala yang Jess alami tentang kepercayaan dirinya. Nah, tadi Jess jawab 6. Nah, setelah sesi konseling ini, apakah ada peningkatan tentang kepercayaan dirinya dalam berkomunikasi? Nanti jadi untuk menunjang karir Jess jadi waiters, apakah ada malah menurun? Nah, sekarang aku mau nanya dari skala 1 sampai 10, apakah ada peningkatan? Mungkin ke 7 ya. Oke, udah mulai ada keberanian untuk belajar lagi nih untuk tentang gimana cara berkomunikasi, nanti berani berkomunikasi dan percaya diri lagi. Oke, aku apresiasi. Jadi sekarang udah ada di 7, semoga nanti di sesi ketiga Jess udah ada di 8 ataupun 9 dan ke arah yang lebih baik lagi. Oke, nah mungkin aku izin merangkum sesi konseling kita hari ini. Sesi konseling kita hari ini kita udah lakuin sekitar 30 menit. Dan tadi aku udah banyak ngobrol sama Jess tentang gimana Jess kecemasannya. Kan kalau yang kemarin udah dibahas, dan tapi Jess udah nggak lebih cemas karena nanti akan diberikan kan. Oke. Jadi tentang ijazah nggak perlu takut, semua akan selesai dan aman. Dan kalau untuk karir ini, konseling karir ini, aku udah menangkap Jess tuh sebenarnya udah punya banyak poin plus, dan Jess tuh sebenarnya udah sadar bahwa banyak kelebihan atau kualitas diri Jess tuh yang bisa jadi bekal untuk jadi pelayan yang profesional nantinya. Cuma mungkin komunikasinya aja. Tapi tadi pas aku tanya PR, Jess udah mulai lebih berani lagi, karena walaupun ya mungkin karena keadaannya, jadi intonasinya belum jelas. Tapi kalau udah ada di ruang nyaman ya Jess semoga bisa lebih lantang lagi ngomongnya. Dan tadi aku juga nanya kesiapan apa aja yang udah Jess lakukan untuk menunjang karir jadi pelayan. Jess bilang kalau banyak kegiatan-kegiatan di asrama yang malah melatih Jess untuk ke arah yang lebih baik gitu, kayak tadi disiplin, terus cekatan dan tepat waktu. Jess juga lebih tadi berani karena udah dilatih untuk yang tadi charity ya, yang harus menawarkan brosur. Nah, itu kan basic untuk jadi pelayan ya. Dan Jess udah punya itu bagus banget. Semoga nanti
ada skill-skill lain yang Jess punya untuk menunjang jadi pelayan. Siapa tahu gimana caranya gimana caranya lebih mudah tersenyum. Tapi kalau itu kan Jess kayaknya udah sering ya kalau untuk tersenyum. Iya, betul. Oke. Di Jess tuh udah, oh iya, aku juga lupa highlight. Kalau soal tersenyum, itu kan tadi Jess juga mention tentang ramah ya. Nah, Jess tuh sering tersenyum nggak? Sering sih. Sering. Jadi lebih ke memang sudah dibiasakan untuk sering tersenyum, apa memang anaknya murah senyum aja? Kayaknya sih murah senyum. Ya. Tapi katanya tadi aku dengar di asrama juga ada ya pelatihan itu. Jadi Oh iya. kalian harus nyapa berapa orang? Pernah dikasih tugas buat saling minum dulu terus dapat dengan teman gitu. Oke, dari evaluasi itu apa yang Jess dapat? Membantu gak waktu itu? Bantu sih, kayak lebih terbuka, lebih kenal dengan orang di sekitar. Oke, good. Berarti program di asrama juga lebih banyak membantu untuk lebih percaya diri dan menyapa orang terlebih dahulu. Oke. Sebenarnya itu aja, dan tadi Jess juga udah mulai ada peningkatan ke 7. Berarti Jess sudah mau belajar untuk lebih percaya diri lagi, dan aku sangat mengapresiasi itu. Terima kasih untuk terus mau belajar jadi diri Jess yang lebih baik. Aku pun begitu, masih banyak belajar. Mungkin ada yang mau Jess tambahkan? Apa ada yang Jess mau sampaikan lagi dalam sesi konseling ini? Guys, udah. Oke. Mungkin aku mau mengapresiasi lagi karena Jess sudah melakukan sesi 1 konseling dengan baik, sesi kedua konseling juga dengan baik, dan sesi konseling yang kedua ini Jess lebih aktif juga untuk berbicara. Terima kasih, dan lebih ada peningkatan juga dan mengetahui kualitas-kualitas diri Jess untuk kedepannya. Semoga karir kedepannya lebih cemerlang, jadi pelayan yang profesional. Nanti kalau mau kuliah juga bisa untuk jadi double step untuk naik lagi. Tapi kalau untuk coba-coba, tadi kan Jess mau bilang mau jadi pelayan dulu. Nggak apa-apa, pengalaman kita dapetin dari mana aja. Semoga kedepannya Jess dipermudah sama Tuhan jalannya, karirnya juga dipermudah. Oke. Terima kasih Jess, aku mau bilang terima kasih udah melakukan sesi konseling kita yang kedua, dan semoga Jess sehat selalu ke depannya, biar kita bisa ketemu lagi di sesi konseling yang ketiga. Sesi konseling yang ketiga tuh kalau nggak salah hari Rabu tuh tanggal berapa ya? 25 ya, hari Rabu lah, intinya hari Rabu jam 4 jam sama. Oh iya, aku juga mau ngasih tugasnya itu Jess, nanti aku kasih link video. Mungkin nanti aku akan WhatsApp melalui WhatsApp Bu Sofi. Link video tersebut itu berisi link video YouTube untuk melatih cara jadi pelayan yang profesional. Mungkin nanti pas di sesi konseling 3 kita akan role play atau kita akan memerankan. Nah nanti ya mungkin aku jadi customernya, Jess jadi pelayannya, biar Jess lebih bisa mudah untuk untuk menggambarkan situasinya gimana nanti kalau misalnya jadi pelayan dan menghadapi customer. Oke. Juga akan kasih tahu tentang panduan role playernya. Mungkin nanti aku akan WhatsApp aja ke Bu Sofi, dan aku akan minta sampaikan ke kamu. Dan lakukan minimal 3 kali, nanti latihan dulu. Setelah latihan videonya, nonton dulu. Kayak ya minimal 3 kali kamu coba jadi waitress. Ya customernya mungkin Salma atau siapa boleh. Terus catat perasaannya gimana. Misal kayak pertama kali aku nyoba gugup, atau pertama kali nyoba aku masih kagok-kagok gitu. Nggak apa-apa, sejujurnya aja. Terus
Dan apa yang paling menantang? Jadi selama kamu melakukan percobaan itu, yang menantang tuh apa? Mungkin kayak nyalinya atau menarik customernya, kayak mau menu yang mana masih bingung, itu boleh ditulis secara sederhana aja. Oke, mungkin itu aja. Kalau ada yang mau ditanyain dari tugasnya, aman? Oke, aman. Mungkin itu aja. Terima kasih udah melakukan sesi konseling yang kedua. Nanti kita akan ketemu lagi di sesi konseling yang ketiga di hari Rabu dan jam 4 atau jam 5. Oke, Jess, terima kasih sudah datang sesi konseling yang kedua. Sama-sama. Bye-bye. Makasih, Jess. Dadah.